Di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasikan, dan laporan transaksi keuangan. Yang kedua, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Yang kedua, konsep dasar akuntansi. Yang pertama, aset. Ada aset, aktiva, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban pasifah, utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Tiga, ekuitas, modal, hak pemilik perusahaan atas aset yang dimiliki. Yang ketiga, persamaan dasar akuntansi. Aset, ada kewajiban, dan ada ekuitas. Yang keempat, ada contoh persamaan dasar akuntansi. Misalkan suatu perusahaan memiliki aset sebesar 100 juta dan yang ketiga kewajiban sebesar 30 juta dan ekuitas sebesar 30 juta, maka persamaan dasar akuntansinya adalah 100 juta aset dan 50 jutanya kewajiban dan yang 50 jutanya ekuitas. Prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip kesatuan. Akuntansi harus mempertimbangkan kesatuan perusahaan. Yang kedua, prinsip konsistensi. Akuntansi harus konsisten dalam penggunaan metode dan prinsip. Yang ketiga, prinsip materialitas. Akuntansi harus mempertimbangkan materialitas transaksi. Yang keenam, ada rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu ada aktiva, kewajiban, ditambah modal, ditambah pendapatan, dikurangi beban. Bab 2 tentang aturan pendapatan dan pengkreditan, yaitu ada 4. Yang pertama, ada aturan pendapatan. Pendapatan adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang mengurangi aset atau meningkatkan kewajiban. Aturan pendapatan adalah: 1. Aset yang dikeluarkan atau digunakan dicatat sebagai debit. 2. Kewajiban yang timbul atau bertambah dicatat sebagai debit. 3. Ekuitas yang berkurang dicatat sebagai debit. Yang kedua, yaitu ada aturan pengkreditan. Pengkreditan adalah proses mencatat transaksi keuangan yang meningkatkan. Yang ketiga, yaitu ada contoh transaksi. Yang pertama, membeli barang dagangan seharga 100.000 dengan tunai. Debit barang sama dengan barang dagangan sebesar 100.000, kredit sama dengan kas sebesar 100.000. Yang keempat, yaitu ada contoh transaksi. Yang pertama, menerima piutang dari pelanggan sebesar 50.000. Debit sama dengan piutang sebesar 50.000, kreditan sama dengan pendapatan sebesar 50.000. Bab 3, yaitu ada pembuatan jurnal penyesuaian, dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan jurnal penyesuaian. 1. Menyesuaikan catatan akuntansi dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, mengakui pendapatan dari biaya yang belum diakui. Yang ketiga, menjaga keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Yang ketiga, jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang belum diakui. Yang kedua, jurnal penyesuaian untuk biaya yang belum diakui. Yang ketiga, jurnal penyesuaian untuk aset yang telah habis. Yang keempat, jurnal penyesuaian untuk kewajiban yang telah dibayar. Yang ketiga, contoh jurnal penyesuaian. Yang ke-1, jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang belum diakui. Debit sama dengan pendapatan 100.000, kredit sama dengan piutang sebesar 100.000. Yang kedua, jurnal penyesuaian untuk biaya yang belum diakui, yaitu yang pertama ada debit biaya sebesar 50.000. Yang kedua, ada kredit sama dengan utang sebesar 50.000. Yang keempat, langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, identifikasi transaksi yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, tentukan jenis jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang ketiga, buat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, ada posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Bab 4, yaitu ada pengertian neraca lajur.
Neraca lajur adalah suatu daftar yang digunakan untuk mengatur dan mengelompokkan akun-akun dalam neraca sehingga memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Pengertian neraca lajur yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tujuan neraca lajur. Yang kedua, kolom-kolom dalam neraca lajur. Yang ketiga, manfaat neraca lajur. Yang pertama, tujuan neraca lajur yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mengatur dan mengelompokkan akun-akun dalam neraca, yang kedua memudahkan proses pembuatan laporan keuangan, yang ketiga membantu dalam analisis dan interpretasi data keuangan. Yang kedua, ada kolom-kolom dalam neraca lajur dibagi menjadi 4. Yang pertama, kolom neraca awal menampilkan saldo awal akun-akun. Yang kedua, kolom debit dan kredit menampilkan transaksi debit dan kredit selama periode. Yang ketiga, kolom penyesuaian menampilkan penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, kolom neraca akhir menampilkan saldo akhir akun-akun. Yang ketiga, ada manfaat neraca lajur dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama membantu dalam pembuatan laporan keuangan yang akurat, yang kedua membantu dalam analisis dan interpretasi data keuangan, yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Bab 5 yaitu tentang jurnal penyesuaian kembali. Jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal yang dibuat untuk membatalkan atau menghapus jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Jurnal penyesuaian kembali yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian kembali. Yang kedua, jenis-jenis jurnal penyesuaian kembali. Yang ketiga, tujuan jurnal penyesuaian kembali. Yang keempat, contoh jurnal penyesuaian kembali. Yang pertama, langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian kembali. 1. Identifikasi jurnal penyesuaian yang sudah atau tidak terjual atau penyesuaian yang salah atau tidak terjual. Yang kedua, tentukan jenis jurnal penyesuaian kembali yang diperlukan. Yang ketiga, buat jurnal penyesuaian kembali yang diperlukan. Yang keempat, paling posting jurnal penyesuaian kembali ke buku besar. Jenis-jenis jurnal penyesuaian kembali. 1. Jurnal penyesuaian kembali untuk membatalkan jurnal penyesuaian yang salah. Yang kedua, jurnal penyesuaian kembali untuk menghapus jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, tujuan jurnal penyesuaian kembali. 1. Membatalkan jurnal penyesuaian yang salah atau tidak tepat. Yang kedua, menghapus jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, contoh jurnal penyesuaian kembali. 1. Jurnal penyesuaian kembali untuk membatalkan jurnal penyesuaian yang salah. Debit sama dengan biaya sebesar 100.000, kredit sama dengan pendapatan sebesar 100.000. 2. Jurnal penyesuaian kembali untuk menghapus jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Debit sama dengan pendapatan sebesar 100.000, kredit sama dengan biaya sebesar 100.000 rupiah. Bab 5 penutup pembukuan yaitu ada 5. Yang pertama, ada langkah-langkah penutupan pembukuan. 1. Membuat jurnal penutupan untuk menutup rekening-rekening nominal. 2. Membuat jurnal penutupan untuk memindahkan saldo rekening laba atau rugi ke rekening ekuitas. 3. Membuat jurnal penutupan untuk menutup rekening dividen. Yang kedua, tujuan penutupan pembukuan. 1. Mengakhiri pembukuan pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, menutup rekening-rekening nominal pendapatan dan biaya. Yang ketiga, menampilkan saldo awal baru untuk periode berikutnya. Jurnal penutupan yaitu ada 3 macam. Yang pertama, jurnal penutupan untuk menutup rekening pendapatan. Debit sama dengan pendapatan Rp sekian, kredit sama dengan laba atau rugi sebesar sekian. Jurnal penutupan yang kedua, penutupan jurnal kedua untuk menutup rekening biaya. Debit sama dengan pendapatan
sebesar sekian, kredit sama dengan biaya yang sebesar sekian. Yang ketiga, jurnal penutupan. Yang ketiga, jurnal penutupan untuk memindahkan saldo rekening laba atau rugi ke rekening ekuitas. Debit sama dengan laba atau rugi sebesar sekian, kredit sama dengan ekuitas sebesar sekian. Bab 7. Pendekatan HPP dan non-HPP dalam akuntansi untuk perusahaan dagang. Pendekatan yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan HPP. 1. Pengertian pendekatan HPP adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan, disebut HPP barang dagangan. Yang kedua, pendekatan HPP. 2. Tujuan pendekatan HPP adalah untuk menghitung HPP yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, pendekatan HPP. 3. Komponen HPP meliputi harga pokok barang dagangan, biaya pengadaan, dan biaya penyimpanan. Yang pendekatan non-HPP yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian pendekatan non-HPP adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya yang tidak terkait langsung dengan penjualan barang dagangan. Pendekatan non-HPP. Yang kedua, tujuan pendekatan non-HPP adalah untuk menghitung biaya yang tidak terkait langsung dengan penjualan barang dagangan. Pendekatan non-HPP yaitu ada 3. Nomor 3, komponen non-HPP meliputi biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Perbedaan pendekatan HPP dan non-HPP dibagi menjadi 2. Yang pertama, fokus pendekatan HPP fokus pada menghitung HPP, sedangkan pendekatan non-HPP fokus pada menghitung biaya yang tidak terkait langsung dengan penjualan barang dagangan. Yang kedua, komponen HPP meliputi harga pokok barang dagangan, biaya pengadaan, dan biaya penyimpanan, sedangkan komponen non-HPP meliputi biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. 7. Pengertian neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar yang memuat saldo akun-akun setelah dilakukan penutupan buku. Pengertian neraca saldo setelah penutupan buku dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan neraca saldo setelah penutupan buku dibagi menjadi 3, yaitu 3 macam, yaitu yang pertama, menampilkan saldo akun-akun setelah penutupan buku. Yang kedua, memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dan diproses dengan benar. Yang ketiga, menjadi besar untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua, langkah-langkah membuat neraca saldo setelah penutupan buku. Yang pertama, siapkan daftar akun-akun yang ada. Yang kedua, catat saldo akun-akun setelah penutupan buku. Yang ketiga, kelompokkan akun-akun ke dalam kategori aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang keempat, periksa keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga, komponen neraca saldo setelah penutupan buku. Yang pertama, aset. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, ekuitas.